materi berikutnya tentang kesenjangan investasi dan tabungan. Nah, untuk belajar tentang kesenjangan investasi dan tabungan, ada teori tentang two gaps model. Model dengan dua kesenjangan. Apa itu? Yaitu pertama, adanya defisit terhadap sumber pembiayaan pembangunan. Karena apa? Karena tabungan lebih kecil daripada kebutuhan investasi. Bagaimana bisa investasi kalau tabungan masyarakat rendah atau kecil? Jadi gap yang pertama adalah adanya defisit terhadap sumber pembiayaan karena investasinya itu masih lebih besar dari tabungan yang dimiliki masyarakat atau negara. Jadi tabungan lebih kecil daripada kebutuhan investasi itu akan mengakibatkan adanya defisit terhadap sumber pembiayaan. Istilahnya adalah I kurang S adalah resource gap. Jadi investasi dikurangi S adalah resource gap. Jadi I dikurang S itu masih lebih kecil atau minus atau kurang dari sesuatu yang sifatnya gap, resource gap. Dan ada yang kedua yaitu defisit terhadap devisa pemasukan ya negara. Karena apa? Karena ekspor lebih kecil daripada impor. Jadi M dikurang X sama dengan trade gaps. Jadi ada resource gap, ada trade gap. Resource gap adalah adanya defisit sumber pembiayaan. Karena apa? Karena investasinya itu kecil, sementara inginnya besar, tetapi savingnya, tabungannya rendah. Sementara teori yang kedua menyatakan defisit terhadap devisa, karena ekspor lebih kecil dari impor. Gitu ya. Ada trade gap, ada resource gap. Di samping itu, masih ada juga defisit pemerintah karena penerimaan pajak lebih kecil daripada pengeluaran pemerintah. Jadi government expenditure dikurang tax itu adalah fiscal gap. Jadi ada fiscal gap, ada yang namanya resource gap, ada juga yang namanya kita sebut sebagai trade gap. Jadi gap perdagangan, gap fiskal, dan gap sumber daya itu merupakan sesuatu yang kita akan pelajari bersama-sama dalam skema pembiayaan yaitu investasi dan tabungan. Jadi bersyukur sekali Anda banyak informasi-informasi yang bisa kita lihat dari statistika ekonomi yang kita pelajari sekarang. Jadi ada resource gap, yaitu saving lebih kecil daripada investasi. Ada trade gaps, ya, yaitu ekspor lebih kecil dari import, sehingga defisit terhadap devisa, dan ada yang namanya fiscal gap, yaitu adanya defisit pemerintah karena pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk menerima pajak yang lebih besar. Pajak saat ini lebih kecil daripada pengeluaran pemerintah. Padahal kita harapkan dengan pajak yang meningkat, maka pengeluaran pemerintah itu akan sebanding dengan pemasukan dari pajak. Gitu ya. Nah, gambarnya sebagai berikut. Ini gambarnya. Kalau ini gambar di sini bahwa saving ya itu lebih kecil daripada investasi, ya kan? Kemudian ada yang namanya anggaran pembangunan. Ya. Kemudian ada investasi swasta. Jadi investasi ini dipengaruhi oleh anggaran pembangunan, berapa banyak yang dari dalam negeri, PMDM, dan investasi swasta, PMA. Kemudian kita tahu di sini bahwa anggaran pembangunan pemerintah itu ternyata berasal dari tabungan pemerintah dan juga pinjaman pemerintah dalam bentuk tabungan masyarakat, deposito dan lain-lain. Sehingga gabungan antara tabungan pemerintah dan pinjaman pemerintah itu akan mengakibatkan anggaran pemerintah yang mungkin sangat bervariasi ya antara satu waktu dengan waktu yang lain. Tapi secara umum bahwa investasi kita itu masih rendah di PMA, investasi swasta. Nah, investasi swasta ini bisa berupa pinjaman swasta, bisa berupa tabungan masyarakat. Oleh karena itu banyak sekali sekarang program-program menabung ya yang dilakukan oleh perbankan
agar masyarakat mau menabung sehingga nanti bisa menjadi bagian daripada investasi pemerintah. Nah, kalau banknya bank negara, maka dia merupakan investasi yang dibentuk dalam bentuk pinjaman pemerintah. Nah, kemudian di situ ada yang namanya kesenjangan, disebut sebagai resource gap, yaitu I dikurang S. Kemudian dari resource gap ini kita tahu ada peluang atau ada masalah lain dengan pelunasan pokok pinjaman pemerintah dan swasta, ya. Sehingga pemerintah banyak mengeluarkan biaya untuk bisa melunasi pokok pinjaman, utangnya lah ya, dan dana luar negeri yang juga harus dibayarkan oleh pemerintah akibat adanya transaksi ekspor dan impor, gitu ya. Nah, dari skema 1.4 dapat diuraikan secara ringkas bahwa kebutuhan investasi dipergunakan untuk memenuhi anggaran pembangunan seperti yang tercantum dalam APBN, ya. Dan tentu saja keperluan investasi swasta dibutuhkan juga dalam hal ini. Kebutuhan ini dibiayai dengan tabungan pemerintah dalam APBN karena belum cukup maka ditutup dengan pinjaman atau bantuan luar negeri. Dan akhirnya ditutup dengan tabungan masyarakat. Ya. Oleh karena belum cukup juga maka dibantu dengan pinjaman swasta. Dan semua pinjaman tersebut akan menjadikan pemerintah memiliki tantangan untuk bisa melunasi hutang-hutang atau pinjaman tersebut. Pinjaman pemerintah bersama-sama dengan pinjaman swasta inilah merupakan kesenjangan investasi tabungan. Gitu ya. Karena I-nya kecil. Iya kan? S-nya kecil, I-nya sangat besar. Proses terjadinya kesenjangan investasi tabungan ini bisa dirumuskan dalam persamaan berikut. Inilah persamaannya. Jadi I kurang S sama dengan PP ditambah PS, atau I dikurang S sama dengan IP ditambah IS, dikurang TP ditambah TS. Perhatikan sini keterangannya. I kurang S adalah resource gap, PP adalah pinjaman pemerintah atau ODA, PS adalah pinjaman swasta, IP adalah investasi pemerintah, IS adalah investasi swasta, misalnya dari PMA dan PMDN. Sementara TP adalah tabungan pemerintah, TS adalah tabungan masyarakat. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa IS atau resource gap itu adalah dekomposisi dari investasi pemerintah dan swasta dikurangi tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat. Jadi investasi dari pemerintah dan swasta itu masih kecil, ingin dibesarkan, tetapi sayangnya tabungannya tidak atau masih kecil. Jadi ada gap antara keinginan pemerintah untuk meningkatkan investasi dengan banyaknya uang dalam bentuk tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat. Jadi S ini merupakan suatu hal yang sifatnya bagaimana agar investasinya bisa berlanjut terus dengan adanya dukungan tabungan pemerintah dan masyarakat. Gitu ya. Itu yang disebut pengerjaan. Nah, tabel berikut ini memberikan gambaran kesenjangan dalam investasi tabungan. Perhatikan ya, di sini Bapak sudah agak tebalkan hurufnya biar bisa lebih. Inilah kesenjangan investasi tabungan tahun 1985 dalam miliar rupiah. Kita mulai dengan kebutuhan investasi, ya 2 tambah 3, yaitu anggaran pemerintah dan anggaran swasta atau investasi swasta. Kemudian sumber pembiayaan yaitu adalah 5 tambah 11 dan 6 tambah 12, yaitu tabungan dalam negeri dan 11-nya adalah dana atau dana dari luar negeri gitu ya. Kemudian 6 ditambah 12 adalah tabungan dalam negeri ya. Dan 12 adalah kesenjangan investasi dan tabungan antara
13 ditambah 14 dan 1 ditambah 6. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada kesenjangan pemerintah, ya, ada kesenjangan swasta, ada yang namanya pelunasan pokok pinjaman pemerintah dan swasta. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa terjadi yang namanya resource gap, yaitu antara saving yang lebih kecil, tabungan yang lebih kecil daripada kebutuhan investasi. Demikian dari Bapak, mudah-mudahan semakin paham tentang kesenjangan investasi dan tabungan. Dari Bapak, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.